Halo sahabat belajar pecinta catur. Di video kali ini kita akan membahas problem di video yang sebelumnya, yaitu posisinya di sini putih ada raja, ada benteng dan pion. Sementara hitam ada raja dan ada menteri di C4. Kemudian untuk pion putih di sini langkahnya adalah ke atas, sehingga satu langkah lagi menjadi menteri atau menjadi perwira. Oke, langsung saja akan kita bahas untuk langkah kunci di problem ini. Jadi problemnya adalah agar putih dipastikan memenangkan pertandingan, dan ini terpendeknya adalah di langkah ketiga nanti pasti putih akan sudah kelihatan memenangkan pertandingan, atau jadi nanti di langkah ketiga hitam pasti akan menyerah. Oke, langsung saja kita bahas solusinya. Langkah yang pertama yang harus dilakukan putih adalah benteng ke H8 skak. Benteng ke H8 skak. Sehingga di sini raja hitam hanya memiliki satu jalan, yaitu ke G1. Raja ke G1. Dan di langkah kedua maka di sini harus melakukan skak lagi. Jadi kalau di sini putih tidak melakukan skak, maka hitam pasti akan menyerah dengan menteri, sehingga nanti malah justru berbalik, hitam yang akan menang. Maka putih harus di langkah kedua harus melakukan skak lagi. Nah, kira-kira kemana langkah putih yang harus diambil? Silakan sahabat belajar mungkin ingin menemukan langkahnya terlebih dahulu, bisa di pause video ini. Oke, bagaimana? Apakah sudah menemukan langkahnya? Jadi langkah kedua putih adalah harus skak dengan benteng ke H1. Kenapa ke H1? Oke, akan kita analisa ya. Jadi ketika benteng skak ke H1, maka di sini tidak ada jalan untuk hitam kecuali raja makan benteng. Ya, raja makan benteng. Jadi setelah raja makan benteng, barulah di langkah ini atau langkah ketiga pion putih promosi. Promosinya menjadi apa? Maka promosinya adalah menjadi menteri. Nah, sekarang kita perhatikan di bangunan ini. Untuk posisi ini, maka sekarang giliran hitam yang melangkah. Nah, langkah terbaiknya adalah hitam harus melakukan skak dengan menteri. Namun kemanapun skaknya hitam akan mengakibatkan kekalahan untuk putih. Oke, akan kita analisa kemana skaknya hitam. Nah, skaknya hitam adalah yang pertama menteri ke C6 atau ke D5 atau ke kemana lagi, ke E4 ya. Kalau ke E4 tidak mungkin karena pasti akan dimakan oleh raja. Atau juga ke D5 dan ke C6 juga pasti akan dimakan oleh menteri putih, karena di sini ada jalur menteri putih, sehingga langkah itu tidak bagus. Atau skaknya misalkan ke F7. Jika skaknya ke F7, apa yang terjadi? Oke, kita coba ya. Kalau skaknya ke F7, maka di sini tinggal putih bergeser ke G3 dan ini akan open skak. Dan satu-satunya langkah hitam adalah menutup dengan menteri, dan otomatis ini akan termakan dan skak mat, sehingga putih menang. Nah, kembali di posisi ini bagaimana kalau menteri tidak ke F7 tetapi misalkan ke C3 atau ke D3 atau ke B3 skak ya. Ini sama saja, nanti langkah jawaban putih adalah misalkan skak. Jawaban putih adalah raja ke F2 dan ini adalah open skak. Dan tidak ada jalan untuk hitam, dan ini adalah skak mat. Kemudian kembali di posisi ini, apabila langkah hitam tidak skak atau tidak menggerakkan menteri tetapi menggeser raja ke G1, maka yang harus dilakukan putih adalah harus menyetak ke A7. Skak ke A7, maka jalan hitam
tidak mungkin ditutup dengan menteri karena ini akan sia-sia. Maka hitam raja akan berbalik lagi ke H1. Kalau raja ke H1, maka selanjutnya tinggal diseka oleh menteri ke H7. Nah, di langkah ini menteri hitam tidak mungkin menutup karena pasti akan sia-sia. Maka raja akan kembali ke G1 lagi dan selanjutnya seka lagi oleh menteri, dan terus seperti itu sampai akhirnya nanti raja kembali ke H1 dan akan sekamat ke G2. Oke, jadi seperti itu untuk solusi problem catur di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Nantikan video-video yang selanjutnya. Sampai jumpa lagi.